Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Yulianingsih. Di sini saya akan membawakan materi kenampakan alam dan keragaman sosial budaya dengan menggunakan model pembelajaran START. Baik, di sini pertama saya akan membagi kelompok. Saya akan menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama yaitu yang deretan pertama, bangku pertama. Kelompok kedua, deretan bangku kedua. Dan kelompok 3 yaitu deretan bangku ketiga. Oke, kita masuk pada materi yang judulnya yaitu kenampakan alam dan keragaman sosial budaya. Oke, bisa dilihat kenampakan alam dan keragaman sosial budaya. Indonesia merupakan negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya berupa lautan dan perairan. Luas wilayah lautan 2/3 bagian dan wilayah daratan 1/3 bagian dari seluruh wilayah Indonesia. Wilayah lautan tidak dapat dihuni oleh manusia. Wilayah daratan yang dapat dihuni oleh masyarakat dikelompokkan menjadi wilayah pegunungan, daratan tinggi, daratan rendah, dan pantai. Oke, kita masuk yang pertama yaitu pegunungan. Pertama, pegunungan. Penduduk yang tinggal di wilayah pegunungan tidak banyak, apalagi yang mempunyai ketinggian lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut. Daerah pegunungan merupakan rangkaian gunung yang sambung menyambung dan mempunyai ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan air laut. Baik, yang kedua yaitu dataran tinggi. Dataran tinggi mempunyai ketinggian kurang lebih 600 meter di atas permukaan laut. Suhu udara yang sejuk di dataran tinggi sangat cocok untuk digunakan sebagai daerah wisata, rekreasi, dan lokasi perkebunan. Baik, kita masuk yang ketiga yaitu dataran rendah. Wilayah dataran rendah memiliki ketinggian sampai 500 meter di atas permukaan laut. Wilayah dataran rendah paling banyak dihuni oleh masyarakat karena wilayah ini merupakan pusat kehidupan manusia. Berbagai jenis aktivitas manusia seperti kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya dilakukan di wilayah ini. Baik, yang keempat yaitu pantai. Di mana pantai di sini merupakan daerah perbatasan daratan dengan lautan. Penduduk yang hidup di sekitar pantai jumlahnya tidak banyak. Pada umumnya, penduduk pantai memiliki mata pencarian sebagai nelayan. Wilayah pantai banyak digunakan untuk objek wisata, bisnis penginapan, dan restoran. Dan yang kelima yaitu perairan darat.
Perairan darat terdiri atas sungai dan danau. Sungai dan danau memberikan manfaat yang besar dalam kehidupan manusia. Misalnya sebagai sarana transportasi, irigasi, pembangkit tenaga listrik, dan sebagainya. Baik, kita lanjut pada B, yaitu kenampakan alam dan sosial budaya. Yang pertama yaitu memengaruhi suku bangsa. Suku bangsa terbentuk dari suatu kelompok orang yang hidup secara bersama-sama, sepaham, senasib, dan mempunyai cara berpikir dan berkeyakinan yang sama. Tiap suku bangsa memiliki aturan, tatanan, serta cara-cara tertentu dalam menjalankan kehidupan sehari-hari yang disebut adat istiadat. Kenampakan alam yang ada sangat memengaruhi temperamen dan watak mereka. Kadang-kadang kita mendengar bahwa suku Jawa terkenal ramah tamah, suku Madura terkenal suka bekerja keras, suku Ambon terkenal sangat disiplin, dan sebagainya. Hal itu bisa terjadi karena kenampakan alam yang ada di sekitar kita, yang ada di sekitar mereka. Oke, kita lanjut yang kedua, yaitu memengaruhi kebudayaan setempat. Kebudayaan suatu daerah berkembang karena kebiasaan yang turun-temurun dari nenek moyang atau suku bangsa mereka. Kebudayaan daerah dapat dilihat dari cara mereka melaksanakan adat istiadat, upacara adat, tarian dan nyanyian, makanan daerah, dan lain-lain. Kebudayaan itu biasanya berkembang dari kenampakan alam di daerah mereka tinggal. Adat istiadat dan upacara adat dilakukan untuk menghormati nenek moyang mereka yang diyakini berasal dari kenampakan alam seperti pegunungan, lautan, sungai, dan sebagainya. Para penduduk sekitar wilayah pegunungan misalnya meyakini bahwa semua kehidupan berasal dari alam pegunungan, sehingga upacara adat, nyanyian, dan tarian dan kebudayaan lainnya itu dipusatkan di sekitar pegunungan tersebut. Oke, kita masuk yang ketiga, yaitu memengaruhi kehidupan sehari-hari. Memengaruhi kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu masyarakat pedesaan. Masyarakat perdesaan biasanya tinggal di pegunungan, dataran tinggi, pantai, wilayah perairan sungai, danau, dan sebagian dataran rendah. Kehidupan masyarakat ini bercorak sejenis dan sangat tergantung dari kenampakan alam dan sekitarnya. Contohnya di perkampungan nelayan, di pinggir lautan akan terlihat semua penduduknya bermata pencarian sebagai nelayan.
Menjadi nelayan adalah tradisi turun-temurun bagi mereka. Apabila ada penduduk lain yang bekerja di bidang lain, mereka itu adalah para pendatang dan jumlahnya sangat kecil. Demikian juga masyarakat yang tinggal di pegunungan, pantai, dataran tinggi, sekitaran sungai dan danau. Hampir semua penduduk mempunyai tradisi yang sama dalam memanfaatkan lingkungannya. Bahkan kadang-kadang ada beberapa daerah yang sulit untuk menerima perubahan dan pembaruan dari pihak luar. Oke, kita masuk yang di B kecil, yaitu masyarakat perkotaan. Masyarakat yang hidup di perkotaan sangat beraneka ragam yang terdiri atas berbagai suku bangsa, golongan, dan agama. Masyarakat perkotaan sedikit mengandalkan kenampakan alam dalam kegiatan sehari-hari. Pada umumnya mereka berhubungan dan bersosialisasi dengan pihak lain karena mempunyai kebutuhan yang sama. Masyarakat perkotaan menempati wilayah dataran rendah, sebagian dataran tinggi, dan sebagian daerah pantai. Umumnya kehidupan mereka sudah modern dan sangat individu. Mereka jarang menyelenggarakan upacara adat karena mereka terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan agama karena sifat kekeluargaan dan gotong royong dalam masyarakat perkotaan sudah menipis. Kekerabatan dan komunikasi hanya berdasarkan pada kepentingan yang sama. Misalnya untuk kepentingan bisnis, untuk kepentingan pekerjaan, dan lain-lain. Oke, itulah sedikit materi yang saya berikan. Berikutnya saya akan berikan kuis yang bisa menjawab akan mendapatkan skor atau nilai. Oke, pertanyaannya yaitu yang pertama, ini untuk bukan per kelompok ya, untuk siapa saja, kelompok mana saja yang bisa menjawab, silahkan menjawab untuk mendapatkan skor. Pertanyaannya yang pertama yaitu sebutkan wilayah yang banyak dihuni oleh penduduk. Yang kedua, upacara adat apa saja yang dilaksanakan di lautan atau pantai. Yang ketiga, mengapa masyarakat yang tinggal di daerah pedalaman sulit menerima pengaruh dari luar. Oke, itulah pertanyaannya, silahkan menjawab. Ya, terima kasih. Oke, dari pertanyaan yang saya berikan tadi, yang mendapat skor terbanyak yaitu kelompok 1. Selamat untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2 dan 3 teruslah giat belajar. Oke, itulah sedikit materi dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.